Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, jurusan Kesehatan Masyarakat kelas C, akan menyampaikan materi Pancasila bab 7, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu dan hubungan Pancasila dengan kesehatan masyarakat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lulu Najla Nurpadilah, absen 5. Saya Tasya Zalianti Erwina, absen 20. Saya Harunisa, absen 21. Saya Akila Fiza Fadila, absen 31. Saya Audrey Putri Fasya, absen 36. Hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Kata ilmu juga berasal dari bahasa Latin, yaitu scio dan scire, yang berarti pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Yang kedua, pengertian pengetahuan. Pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge, yang berarti pengetahuan. Dalam Encyclopedia of Philosophy, definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dengan demikian, pengetahuan adalah hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dari kedua hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist-oriented. Materi selanjutnya mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan dasar pengembangan IPTEK. Ada beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia, yaitu 1. Kapitalisme. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia mengakibatkan ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. 2. Globalisasi. Globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK sehingga Indonesia berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibanding dengan negara-negara lainnya. 3. Konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang maju. 4. Pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Ketiga ciri tersebut mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya mengenai hubungan Pancasila dengan kesehatan masyarakat. Sebagai masyarakat Indonesia, kita menyadari dan mengetahui bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara, di mana Pancasila merupakan tata cara bersikap dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan segala kehidupan baik dalam bermasyarakat, berbangsa, hingga bernegara. Karena nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai yang sejak dahulu telah ada dan berkembang di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, ini menunjukkan bahwa setiap hal yang kita lakukan harus didasari oleh Pancasila. Tidak boleh adanya perilaku-perilaku yang melanggar nilai Pancasila dalam segi apapun, salah satunya dalam segi kesehatan. Kita tahu bahwa kesehatan adalah hal yang paling utama bagi setiap orang, karena dengan adanya kesehatan, maka seseorang akan menjadi lebih aktif hingga produktif. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan.
bahwa pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan sudah seharusnya menghormati keyakinan masyarakat setempat, karena bisa saja ilmu-ilmu tersebut tidak sejalan dengan keyakinan masyarakat tersebut. Kedua hal itu tidak harus diperdebatkan, karena keduanya memiliki logikanya masing-masing. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan kesehatan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya. Hal tersebut dapat mempersatukan dan memungkinkan terjadinya komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan ilmu pengetahuan kesehatan melalui sistem pendidikan juga merupakan sarana untuk memperkokoh kesatuan dan membangun identitas bangsa. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Prinsip demokrasi akan menuntut penguasaan ilmu pengetahuan kesehatan harus menyeluruh ke semua kalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pendidikan merupakan tuntutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu nilai keadilan. Penguasaan ilmu pengetahuan kesehatan harus terus-menerus diperluas agar semakin merata, di mana hal tersebut sebagai bentuk dari konsekuensi prinsip keadilan sosial. Contoh bukti nyata pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam ilmu kesehatan masyarakat. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara atau aturan, penetapan kerangka regulasi serta penanganan kasus COVID-19. Yang pertama, sila ketuhanan. Adanya nilai religius dalam penerapan moderasi kepercayaan yang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kedisiplinan, dengan berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh bukti nyata pengimplementasian nilai-nilai Pancasila sesuai sila kedua sila kemanusiaan, yaitu adanya nilai kekeluargaan dalam meningkatkan sistem pelayanan kesehatan warga dengan sebagai prasyarat membentuk manusia secara totalitas pada kehidupan berbangsa dan bernegara, senantiasa membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan, khususnya kepada yang terkena infeksi COVID-19. 3. Sila persatuan. Adanya nilai keselarasan dalam mewujudkan kebersamaan dan kerjasama untuk melawan COVID-19 tanpa mementingkan kepentingan pribadi. Untuk selanjutnya ada sila kerakyatan yang dimana bukti nyatanya adalah adanya nilai kerakyatan dalam memprioritaskan aspirasi rakyat dengan mengedepankan prinsip demokrasi pada penanganan kasus COVID-19. Yang terakhir yaitu sila keadilan. Adanya nilai keadilan dalam mengupayakan perluasan perlindungan sosial dengan saling memberikan pengaruh positif antar masyarakat. Kesan kami selama berada di kelas ini adalah kami mendapatkan ilmu Pancasila secara real, tidak hanya berdasarkan teori-teori, tetapi diiringi dengan diskusi dan contoh dalam kehidupan nyata. Selama kami mengenyam pendidikan, baru kali ini kami merasakan kelas Pancasila yang sangat menyenangkan. Di dalam kelas ini, kami merasakan suasana kelas yang seru, nyaman, namun kondusif. Pelajaran Pancasila tidak lagi membosankan. Pesan kami pada mata kuliah ini yaitu jangan pernah sesekali melupakan Pancasila, karena Pancasila sangat penting, terutama bagi generasi muda seperti kita, untuk membangun sebuah bangsa yang lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya. Karena pada dasarnya, generasi muda adalah sebuah harapan besar bagi bangsa Indonesia. Semoga konten-konten Pancasila juga bisa lebih dijangkau luas oleh mahasiswa lainnya, karena materi yang disampaikan dalam konten tersebut sangat bermanfaat dan menarik untuk dijadikan bahan pembelajaran tambahan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.